Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di Minggu Okuli hari ini, yaitu dari Injil Lukas, pasal 13 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, bila ada kejadian tragis pada seseorang atau sekelompok orang, sering kita dengar ucapan yang mengatakan bahwa semua itu terjadi karena dosa mereka yang sangat besar. Ketika pandemi COVID-19 yang lalu melanda dan mematikan puluhan juta manusia di seluruh dunia, banyak orang mengatakan itu adalah hukuman Tuhan karena dosa manusia yang begitu besar. Sehingga di media sosial kita pernah melihat di suatu tempat orang-orang mengaku dosa di jalan-jalan sambil menangis. Saudara-saudaraku, pendapat seperti itu sudah ada sejak dahulu dan di zaman Yesus ini. Pada waktu itu ada pemahaman bahwa orang saleh pasti diberkati Tuhan, hidupnya aman tentram, jauh dari bahaya. Sehingga bila ada orang yang ditimpa bahaya, itu dianggap karena mereka melakukan dosa yang besar yang membuat Allah murka. Itulah yang dituduhkan sahabat-sahabatnya kepada Yakub, kepada Ayub. Ayub 4 ayat 7, 22 ayat 4 sampai 10. Itu juga yang ditanyakan murid-muridnya kepada Yesus di Yohanes 9 ayat 2. Siapakah yang berdosa sehingga anak itu buta sejak lahirnya? Di Kisah Rasul 28 ayat 3 sampai 4. Ketika Paulus digigit ular di Pulau Malta, mereka langsung mengatakan bahwa Paulus itu adalah pendosa besar. Saudaraku, pemahaman itulah yang diingin diluruskan Yesus melalui firman-Nya hari ini. Ketika itu, ada orang yang membawa kabar tentang kejadian tragis di Yerusalem. Menurut cerita, Pilatus mengambil uang dari bait Allah untuk membiayai pembangunan tali air. Karena itu, beberapa orang Galilea memberontak dan Pilatus memerintahkan untuk membunuh mereka. Mungkin terjadi ketika mereka sedang beribadah di bait Allah, sehingga darah mereka tercampur dengan darah hewan yang mereka persembahkan. Mungkin orang mengabarkannya kepada Yesus dengan maksud politis pula, yaitu untuk memaksa Yesus segera maju memimpin mereka memberontak, mengusir penjajah itu. Tetapi Yesus tidak mau itu. Yesus tidak menyinggung hal politik. Tetapi Yesus mau menolak dan meluruskan pendapat teologis yang salah tentang kejadian tragis. Karena sikap seperti itu merupakan penghakiman yang sangat jahat dan tak beralasan. Jawaban Yesus di ayat 2 hingga ayat 4 menyiratkan bahwa penderitaan atau kejadian tragis yang menimpa seseorang atau sekelompok orang tidak ada kaitannya dengan dosa mereka. Memang ada beberapa orang yang dihukum Tuhan karena dosa besar mereka, seperti kepada Agan, Korah, Datan, dan Abiram, kepada Sodom dan Gomora dan lain-lain. Tetapi tidak serta-merta semuanya seperti itu. Karena para rasul juga, bahkan Yesus sendiri mati secara tragis. Pasti bukan karena dosa mereka, bukan? Saudara-saudaraku, tidak jarang, sadar atau tidak sadar, dikatakan atau hanya di hati saja, kita juga sering bersikap seperti itu, bukan? Ketika orang ditimpa bencana,
tidak jarang muncul sikap menghakimi di hati kita, mengatakan itu adalah azab, adalah hukuman karena dosa mereka. Bukannya membantu atau menunjukkan empati, tetapi malah menambah beban si korban. Kita sering hanya melihat dosa orang lain, selumbar di mata orang lain, tetapi tidak melihat dosa kita sebesar balok. Itu terjadi karena semakin menipisnya rasa empati. Bahkan dalam situasi penderitaan, masih ada orang yang asik mengambil foto-foto untuk mengisi kontennya di media sosialnya. Saudaraku, janganlah bertindak menjadi hakim bagi mereka yang ditimpa bencana. Karena penghakiman hanyalah hak Allah. Menghakimi mereka berarti kita juga sudah mengambil hak kedaulatan Allah. Lalu apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Di sini Yesus tidak mengajak kita untuk mengarahkan pandangan atau hati kita kepada mereka atau mencari dosa mereka. Tetapi Yesus mengajak mereka dan kita agar mengarahkan pandangan kita ke diri kita sendiri. Yesus mengajak semua pendengarnya dan kita hari ini agar semuanya bertobat. Yesus mau mengatakan bahwa mereka yang sudah meninggal itu, oleh karena apapun itu, mereka tidak punya waktu lagi untuk bertobat. Ketetapan hukuman bagi mereka sudah tetap tidak bisa diubah lagi. Tetapi bagi kita yang masih hidup sekarang, selagi kita masih hidup sekarang, masih ada kesempatan untuk bertobat. Sehingga setiap kejadian tragis yang menimpa kita atau yang menimpa orang lain, seperti kondisi pandemi COVID-19 yang lalu, yang harus kita lakukan bukan menghakimi, tetapi bertobat, memperbaiki diri kita sendiri. Kita harus tetap menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa, sehingga kita sangat mungkin akan mengalami kejadian tragis itu yang akan menewaskan kita. Kita harus sadar. Dan itulah yang mau diingatkan Yesus melalui firman ini. Bahwa banyak hal yang tidak terduga, yang sangat tiba-tiba, yang bisa merenggut nyawa kita, sehingga tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Bila saat itu kita belum bertobat, bila saat itu kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimanakah nasib kita? Pasti kita akan mati di dalam dosa. Sehingga upah kita, masa depan kita adalah kematian kekal di neraka. Karena itu Yesus mau mengatakan hari ini, saudaraku, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk hidup sekarang, saat ini. Karena mungkin sebentar lagi kejadian tragis itu akan menimpa kita. Sekarang ini, mari bertobat. Celakalah kita bila waktu yang ada bagi kita sekarang tidak kita gunakan untuk bertobat. Dan itulah juga seruan Tuhan kepada Yehuda melalui Yesaya di epistel tadi, Yesaya 55 ayat 6-7 yang mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Banyak orang fasik, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia, yaitu Tuhan, akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Waktu bertobat itu, saudaraku, hanyalah ketika kita masih hidup. Setelah mati, tidak ada lagi perubahan atas kita. Bukan seperti paham agama atau Kristen lain yang mengatakan bahwa nasib kita masih bisa diubah bila keturunan kita mendoakan kita. Tidak sama sekali, saudaraku. Waktu untuk bertobat hanya semasa kita hidup. Itulah yang disebut masa anugerah. Benar, saudaraku, bahwa anugerah Allah memang tidak berlimit. Tetapi masa waktu untuk menerimanya itu mempunyai limit. Yaitu hanya sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Karena itulah, saudaraku, inilah harinya, inilah saatnya untuk bertobat. Jangan tunggu sampai nanti.
Jangan tunggu sampai besok. Itulah yang dimaksud Tuhan Yesus dengan perumpamaannya di ayat 6-9. Pemilik pohon mengurus pohon di ladangnya itu dengan sangat baik. Tidak ada lagi alasan bagi pohon itu untuk tidak berbuah. Tetapi dia menunggu selama 3 tahun. Pohon itu tidak mau berbuah, sehingga mau ditebangnya, karena merugikan saja dan tidak berguna. Tetapi pemilik pohon itu masih sabar, dan masih memberi waktu 1 tahun lagi. Bila pohon itu tidak berbuah di tahun depannya, maka pasti akan ditebangnya dan dibakar. Karena itu saudaraku, ingatlah, jangan lengah. Dengarkan baik-baik. Bila Tuhan memberi kita waktu untuk hidup hingga hari ini, itu adalah masa kesabaran dari Tuhan yang menunggu kita untuk bertobat. Itu bukanlah waktu hanya untuk melakukan aktivitas keseharian kita. Tidak. Tetapi hari ini dan besok adalah masa kesabaran Tuhan bagi kita. Masa anugerah Tuhan bagi kita. Masa yang Tuhan berikan bagi kita untuk berbuah, yaitu bertobat. Jangan tunggu sampai besok atau nanti. Siapa tahu inilah terakhir kali kita melihat matahari terbit dan tidak sempat lagi melihat matahari terbenam nanti sore. Karena itu sekarang bertobatlah, sekaranglah. Waktu adalah surga bagi orang percaya. Artinya, bila kita menggunakan waktu ini untuk bertobat, maka surgalah upah kita. Tetapi sebaliknya, bila kita menyia-nyiakannya dengan tidak bertobat, maka upah kita adalah neraka. Dan saudaraku, jangan lengah. Karena iblis semakin licik, semakin pintar membodoh-bodohi banyak orang agar menunda waktu untuk bertobat. Si iblis mungkin mengatakan ke hati kita, kan usiamu masih muda, masih banyak kesempatanmu nanti. Nantilah untuk Tuhan. Sekarang dahulukanlah karirmu. Dahulukan dulu studimu, bisnismu, keluargamu, anak-anakmu. Ya, bahkan namanya lah si iblis. Dia sering menggunakan firman Tuhan. Dia bisa mengatakan, kan nanti bisa bertobat. Lihat itu si penjahat yang disalibkan bersama Tuhan Yesus itu. Dia bertobat hanya beberapa saat sebelum dia mati. Tetapi dia langsung masuk paradiso, bukan? Saudaraku, benarkah demikian? Ya, benar. Kapanpun kita bertobat, kita akan dibawa Yesus ke surganya. Tetapi saya mau tanya kita semua. Siapa dari kita yang tahu kapan dia akan mati? Ada yang tahu? Pasti tidak, bukan? Kita sudah melihat dan mendengar banyak peristiwa tragis. Banyak orang yang bersukaria dengan penyanyi pujaan mereka di sebuah pantai di Banten beberapa tahun lalu. Tiba-tiba datang tsunami dan ratusan orang meninggal. Ada orang yang asik berselfie untuk mengisi kontennya. Tiba-tiba jatuh, mati, tidak sempat bertobat. Karena itu saudaraku, jangan mau diperdaya si iblis. Jangan tunggu sampai besok. Sekaranglah harinya. Bertobatlah dan tetaplah bertobat setiap hari. Jadikan Yesus juru selamatmu setiap saat. Siapa tahu hal tragis akan menimpa kita hingga meninggal. Bila kita sudah bertobat, kita sudah memiliki kepastian bahwa ketika itu terjadi, kita pasti masuk surga. Tetapi bila tidak, kita akan binasa. Karena itu, bertobatlah sekarang agar kita hidup. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas peringatan-Mu melalui firman-Mu hari ini. Kuatkan kami dengan roh-Mu agar setiap hari di masa hidup kami ini kami gunakan untuk bertobat. Sehingga kapanpun Engkau datang menjemput kami. Kami sudah memiliki kepastian keselamatan melalui iman percaya kami kepada Yesus. Biarlah roh-Mu mengetuk setiap hati yang masih keras.
hati yang masih enggan, hati yang masih anggap enteng. Biarlah Roh-Mu mengubahkan agar mereka segera bertobat, agar mereka jangan binasa, tetapi supaya mereka hidup. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Murah. Berkatilah kami satu persatu, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, studi, dan lain-lain. Sembuhkan dan kuatkanlah iman mereka yang sedang sakit. Hiburkanlah mereka yang bersedih, yang kesepian karena tidak ada yang memperdulikan. Berkatilah mereka yang kurang beruntung, mereka kaum difabel, yatim piatu. Cukupkanlah kebutuhan mereka dan berikan mereka kebahagiaan. Ya Tuhan, berkati dan berikanlah Roh-Mu kepada para hamba-Mu, terutama yang melayani di HKBP, agar mereka benar-benar mampu melakukan transformasi pembaharuan dalam diri dan pelayanan mereka, mampu menggerakkan, memotivasi semua warga-Mu melakukan pembaharuan, sehingga semua ruas-Mu semakin berkomitmen menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami agar tetap bersatu, penuh damai dan sejahtera. Berkatilah juga teman-teman sebangsa kami yang sedang melakukan ibadah puasa, sehingga puasa tahun ini bisa semakin mempererat kesatuan kami di tengah-tengah bangsa ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.